Masih ada yang pakai kayak gini. Amplop coklat penghantar rezeki. Kira-kira masih ada nggak sih perusahaan yang nerima lamaran kerja pakai amplop kayak gini? Masih ada nggak? Nah, kalau masih ada, kira-kira gimana caranya? Kita bahas di Mahir Tips. Oke teman-teman, kita udah pernah bikin video tentang cara nulis surat lamaran kerja pakai amplop kayak gini. Responnya bagus sekali dan banyak pertanyaan-pertanyaan tidak terduga. Akhirnya kita update, kita bikin konten lagi untuk soal amplop surat lamaran kerja yang model kayak gini. Nah, pertanyaannya gini nih. Kira-kira masih ada nggak sih perusahaan yang nerima lowongan itu, surat-surat lamaran itu dengan amplop yang kayak gini, atau semuanya udah digital? Nah, kalau ditanya seperti itu, kemungkinan masih ada teman-teman, terutama di perusahaan-perusahaan yang padat produksi, misal di pabrik gitu ya, dia masih nerima kayak gini juga teman-teman, karena biasanya kebanyakan belum bersistem tuh. Nah, biasanya masih kayak gini. Nah, untuk teman-teman yang ada di blue collar worker atau teman-teman buruh, biasanya juga di pabrik-pabrik itu biasanya mereka menerimanya juga yang by amplop kayak gini teman-teman gitu. Nah, terus kenapa perusahaan masih butuh amplop kayak gini? Masih banyak. Yang pertama, biasanya memang perusahaan itu belum punya sistem atau HRIS-nya belum ada, sehingga proses yang dilakukan itu benar-benar manual. Jadi dari mulai ngirimin lamaran tuh harus hard copy, kemudian proses screeningnya juga dilakukan manual kayak gitu teman-teman. Nah, terus kemudian meskipun kadang ketika kita ngirim lamaran via email, ketika interview pun itu kita biasanya juga diminta untuk bawa hard copy-nya. Ada beberapa perusahaan yang kayak gitu, diminta untuk bawa hard copy-nya. Nah, hard copy-nya biasanya kita naruhnya dalam amplop kayak gini. Jadi, apakah amplop ini masih berguna? Masih berguna. Nah, sekarang kita akan bahas biasanya gimana sih kalau kita ngelamar pakai amplop kayak gini, nulisnya gimana aja. Nah, ini contoh yang salah. Ini cuma nulisnya ada di sini, nggak dikasih tahu nama ini dari siapa, kemudian dia ngelamar di posisi apa, ini juga nggak jelas. Cuman ada nama kepada perusahaannya doang sama alamatnya. Ini contoh yang salah ya, contoh yang salah. Nah, yang benar gimana? Yang benar itu tulis di sini nih, di sini sebelah kiri nih. Ini kirinya saya ya, ini kiri sebelah kiri atas. Ini tulis namanya dulu teman-teman. Nama, kontak lah ya, informasi nama, nomor telepon, email, begitu, kemudian alamat. Alamatnya nggak usah lengkap-lengkap, cukup kotanya aja, misal Tangerang atau misal Bekasi, kayak gitu doang aja, nggak usah sampai RT RW gitu ya. Tulis di sini. Kemudian di sebelah seberangnya nih, seberangnya dari nama itu di sini harusnya bukan kepadanya. Di sini adalah posisi yang dilamar. Misal posisi yang dilamar ini adalah operator produksi ya. Tulis aja di sini operator produksi. Jadi nama posisi yang dilamarnya. Biar kenapa? Ketika screening, ketika ini datang HR, ketika baca, oh dari ini ngelamar di mana? Oh ngelamar untuk posisi ini. Dipilah-pilah, dipisahin. Apalagi kalau perusahaan ngebuka lamarannya itu posisinya banyak, teman-teman. Jadi nama, posisi. Nah, kemudian kepadanya di mana? Kepadanya di sini. Enggak, kepadanya di sini. Kepadanya di sini, di bawah nama. Jadi pengirim, kemudian ini penerimanya. Kepada yang terhormat siapa? HRD atau personalia PT apa? Alamatnya di mana? Ini pastiin nama PT-nya, jangan salah, jangan tipu gitu ya. Alamatnya juga yang benar. Itu tulis di sini. Gitu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya nulisnya. Nggak usah yang aneh-aneh dan nggak usah. Kalau kalian merasa bahwa tulisan saya jelek bang, boleh nggak sih diketik? Boleh, misal kalian ngetik, kemudian di print, kemudian ditempel di sini, boleh sekali. Dan ini sesuatu yang sebenarnya minor. Yang terpenting adalah ada informasi kontak, posisi dan juga alamat yang dituju. Gitu, sebenarnya gitu doang. Jadi amplop ini digunakan untuk seperti itu doang. Jadi bukan sesuatu yang sesuatu yang besar. Kalau terjadi kesalahan, yang penting tadi itu 3 hal ini udah tertulis. Apakah amplopnya harus merek ini bang? Enggak.
Amplopnya nggak harus merek ini. Amplopnya apakah harus warna coklat? Kalau mau putih juga boleh, nggak harus coklat nggak apa-apa. Cuman kebanyakan di pasaran tuh warna coklat. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada di kolom komentarnya Makin Mahir. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Dari Ainah. Nanyanya, Kak, kalau untuk posisi kerjanya, posisinya ditempatkan di mana saja di surat lamarannya, terus itu gimana nulisnya di amplop? Oke, kita jawab yang amplop dulu ya, karena surat lamaran tuh di dalam. Nah, kalau posisi ngelamarnya di mana, posisi yang mau dilamar di mana, tulisannya di mana? Di sebelah kanan. Nama, kemudian posisinya di sini. Posisi yang dilamar di apa? Gitu ya. Jadi buat Ainah, posisinya di kanan sini Ainah ya. Kalau posisi ngelamarnya di mana, posisinya di sini. Posisi yang pengen dilamar. Kayak tadi misal operator produksi atau finance atau admin, tulisnya di sini nih. Gitu. Seberangnya nama ya. Kemudian bawahnya baru alamatnya. Gitu. Untuk surat lamaran kerja nanti kita bahas kalau pas kita bahas surat lamaran kerja. Kemudian dari Yunita, Kak mau tanya kalau job fair itu bakal dijamin langsung dapat loker nggak ya? Ya kalau job fair pasti dapat loker. Kan job fair kan isinya loker semua, ya kan? Kalau pertanyaannya apakah dapat loker? Dapat. Kan job fair kan memang ruang untuk kalian mendapatkan lowongan pekerjaan. Tapi kalau pertanyaan apakah pasti diterima? Belum tentu gitu ya. Jadi tergantung kalian ngelamarnya di mana, posisinya apa, kemudian apakah kalian kualifikasi kalian itu sudah memenuhi dari kebutuhannya perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi job fair itu tidak menjamin kalian mendapatkan pekerjaan. Job fair itu adalah bagian dari fasilitas atau bagian dari tools untuk kalian bisa mendapatkan kesempatan lebih besar. Nah, ibaratnya ini, kalau kalian mau beli sayur di toko buku sama beli sayur di pasar, otomatis kemungkinan dapat sayurnya lebih gede di mana? Ya di pasar kan. Sama kalau kalian pengen dapat kerja, kalau kalian datang ke job fair, otomatis kalian punya kesempatan untuk dapat pekerjaannya lebih besar. Jadi job fair itu cuman membantu kalian mendapatkan informasi lowongan kerja. Kalau keterimanya tergantung kalian punya skill apa, attitude-nya gimana, kompetensi kalian atau knowledge kalian seperti apa, cocok nggak dengan perusahaan tersebut. Gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa nih? Dari Willy Yandi. Apakah mengirim CV setiap hari masuk ke spam perusahaan, Kak? Ngapain ngirim CV setiap hari? Coba. Pertanyaannya ngapain coba? Ngirim tuh cukup sekali doang, nggak usah dibanyakin setiap hari gitu ya. Apalagi setiap hari dan di satu perusahaan itu kan ngerepotin tuh namanya. Itu namanya jadinya ngeganggu. Kalau ngirim CV cukup satu kali aja untuk satu perusahaan gitu. Biasanya udah dikasih tahu tuh, misal kamu boleh ngelamar lagi setelah berapa bulan tuh boleh tuh. Tapi kalau kemudian kamu setiap hari ngirim CV untuk satu perusahaan ya nggak bisa dong, itu sangat mengganggu teman-teman. Tapi kalau misal ngirim CV setiap hari untuk banyak perusahaan ya nggak apa-apa. Kan beda-beda alamat emailnya gitu ya. Oke, itu tadi segmen kita di Mahir Tips. Jadi sekarang Mahir Tips akan sering banget untuk ngebahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada di kolom komentar. Biar kalian bisa lebih jelas lagi. Kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya. Dadah!